Walah, aku baru dapat pelajaran biologi tentang mata. Ternyata proses penglihatan itu dimulai dari terpantulnya cahaya yang masuk ke dalam mata melalui retina. Retina itu sendiri memiliki jutaan sel saraf yang peka terhadap cahaya. Sel-sel ini berfungsi untuk mengubah cahaya yang terpantul dari objek sekitar menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak untuk diproses seperti gambar. Dengan demikian, kita bisa melihat berbagai benda dan warna di sekitar kita. Wow, rumit sekali cara kerja mata. Nanti kalau aku besar mau jadi dokter spesialis mata, supaya lebih banyak orang bisa melihat dengan jelas, karena sebagian besar informasi yang kita terima berupa visual. Jangan lupa bantu penglihatan nenek aku yang sudah mulai kabur penglihatannya. Siap. Hari ini saat teduh kita tentang seorang buta dan miskin yang disembuhkan Yesus. Pasti ini seru. Mari kita perhatikan. Shalom semuanya anak-anakku. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan dan hari ini kita akan mendengarkan awal dari kemenangan dan sukacita. Itulah topik kita. Kita dapat membuka Alkitab dari Lukas pasal 18 ayat 35 hingga ayat 43. Namun sebelumnya Bapak mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat memahami firman Tuhan, terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bertumbuh dan menjadi saksi Kristus. Amin. Anak-anak, sebelum Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, Yesus itu harus melewati satu kota, ya, namanya kota Yeriko. Ya, dia melewati kota Yeriko ini dan di sanalah dia berjumpa dengan seorang yang matanya tidak bisa melihat. Seorang buta. Nah, anak-anak, orang buta ini sungguh hidupnya patut kita kasihani. Karena apa? Karena dia dari sejak kecil dia buta, tidak bisa melihat. Dia hanya berbekal belas kasihan dari orang, ya, ditolong oleh orang dalam kehidupannya, dituntun, ya, bahkan dikasih makan, ya. Tidak gampang hidup dalam keadaan buta seperti itu. Dan dia sedang duduk di pinggir jalan ketika Yesus sedang lewat. Sambil dia meminta-minta, oleh karena di pinggir jalan itu banyak orang yang lalu lalang, ya. Nah, anak-anak, orang buta itu kemudian mendengar banyak sekali suara-suara di sekitarnya yang ramai sekali. Loh, kok tidak seperti biasanya ini? Ada apa rame-rame? Orang buta itu berpikir dalam hatinya. Kenapa bisa rame, ya? Ya, kita tahu anak-anak bahwa orang buta itu telinganya tajam, ya, dalam pendengaran, ya. Walaupun tidak dapat melihat, tetapi telinga orang buta diberikan Tuhan itu satu kekhususan. Telinganya akan menjadi tajam dalam mendengar suara sekecil apapun suara itu. Nah, dia mendengar suara yang begitu banyak, ya, ramai sekali. Lalu dia bertanya kepada orang-orang di sekitar, apa itu? Ada apa sebenarnya? Kenapa kalian begitu ramai? Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya kemudian ada yang acuh tak acuh. Ada yang tidak mempedulikan dia, menganggap dia hanya seorang pengemis, tidak mau menjawab, ya. Tetapi ada juga yang kemudian mau menjawab, ya. Mereka berkata, "Oh, itu ada kabar gembira. Yesus, ya, orang Nazaret, ya, sedang lewat di tempat kita." Wah, orang buta itu berpikir, "Wah, siapa ini Yesus? Aku pernah mendengar namanya, tetapi siapa dia? Wah, bersyukur bisa mendengar bahwa dia mampir di sini. Aku ingin disembuhkan oleh dia." Lalu orang buta itu kemudian berusaha mencari Yesus dan dia mulai berteriak karena dia begitu banyak orang, dia tidak tahu di mana posisi Tuhan Yesus, adik-adik, ya. Lalu berkatalah orang buta itu, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud,
kasihanilah aku. Wah, dia begitu tidak peduli dengan pandangan orang, ya. Semua orang melihat dia, wah ini orang buta ngapain nih, teriak apa ini gitu kan. Tapi dia tidak peduli. Yang ada dalam pikirannya adalah dia bisa berjumpa dengan Yesus dan dia ingin Yesus menyembuhkannya, menolongnya dari keadaan butanya. Ia tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekelilingnya. Ia baru berhenti berteriak saat Yesus kemudian berhenti di depannya dan menyuruh orang lain membawanya ke dekat Yesus. Yesus berkata, siapa yang berteriak itu? Bawalah dia kemari. Wah, lalu dia kemudian dibawa oleh orang banyak ke muka Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian mengasihani orang buta ini. Hati Yesus kalau sudah melihat orang yang menderita, susah, cepat sekali, leleh, dan penuh dengan belas kasihan. Ya. Lalu Yesus kemudian melihat iman yang luar biasa dari orang buta itu. Orang buta itu bisa mengucapkan satu kalimat yang penting, Yesus anak Daud. Dia bisa tahu bahwa Yesus itu dari keturunan Daud, ya. Dari bapa leluhurnya adalah Raja Daud, ya, yang memiliki kerajaan yang besar di Israel, dan Yesus sendiri membawa kerajaan Allah di muka bumi ini, anak-anak, ya. Jadi Yesus kemudian berkata kepada orang buta itu, hai orang buta, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian orang buta itu melihat, wah, dia bersuka cita, dia memuliakan nama Allah. Wah, dia senang sekali, ya. Bayangkan seumur hidup dia belum pernah melihat pohon-pohonan yang hijau, ya. Dia belum pernah melihat jalan raya di sekitarnya, ya. Dia belum pernah melihat orang-orang yang berpakaian yang bagus, yang cantik, yang ganteng, ya. Selama ini yang dilihat hanya dunia yang gelap. Tapi ketika Yesus mengatakan melihatlah engkau anak-anak, dia merasa terbuka matanya dan melihat hal-hal yang indah di depan matanya. Orang banyak yang melihat perbuatan Yesus semakin takjub kepada Yesus. Mereka semakin takjub, apalagi ketika orang buta itu memuliakan nama Yesus. Ya, bisa saja dia kemudian menari, ya, bersorak gembira, ya, berjoget, ya. Nah, orang-orang heran. Wah, kali ini mereka heran dengan tindakan orang buta itu yang memuji nama Tuhan Yesus dengan caranya sendiri. Itu membuat mereka semakin takjub. Ya, hanya orang buta itulah yang bisa membuat orang-orang lain melihat siapa Yesus. Anak-anak, dari kebutaan si orang buta membuat orang yang di sekitarnya yang rohaninya buta, tapi kemudian melihat perbuatan Yesus menjadi takjub. Rohani mereka kemudian melihat Yesus. Puji Tuhan, ya. Hal yang Tuhan nyatakan kepada orang buta menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita pun bisa menjadi alat Tuhan, ya. Walaupun kita tidak buta, kita sehat, kita bisa melihat, kita bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Jika orang buta saja bisa dipakai Tuhan, apalagi kita. Mari saksikan terus Tuhan, nyatakan kemuliaan Tuhan kepada banyak orang, agar banyak orang menerima keselamatan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang Kau berikan kepada orang buta itu. Dan kiranya kami juga menjadi alat Tuhan bagi sesama kami, ya. Kami menyembuhkan orang lain, kami menjadi penolong bagi orang lain. Berkati kami Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, karena Kristuslah Raja Pengasih yang datang bukan hanya untuk membawa terang ke atas dunia yang gelap, tapi juga memberikan penglihatan buat jiwa-jiwa yang buta dengan memulihkan indera penglihatannya. Sungguh tak terselami kasih Yesus. Kita juga mau lihat orang buta itu
yang menyebut Yesus sebagai anak Daud, Mesias yang dijanjikan itu. Berarti ia beriman bahwa dialah Yesus sang juru selamat yang mampu menolong dan memberikan kelegaan baginya. Hal itu disertai dengan kegigihan dalam berdoa. Itulah doa yang berdasarkan iman, dengan dibimbing oleh Roh Kudus dan didasarkan atas janji-janji Kristus yang menguatkan hati. Doa ini tidak mungkin sia-sia, bahkan akan mendatangkan pertolongan Kristus dengan melimpah. Aku juga mau selalu bersandar pada janjinya, yang dapat kita baca selanjutnya dari Lukas 19 ayat 1-10. Shalom.